Yang pasti setelah kami lakukan pendeportasian terhadap warga negara asing tersebut, kita laporkan ke pihak kedutaan yang bersangkutan nih bahwa ada satu warga negaranya kita pulangkan dengan alasan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Setelah itu kita laporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan pencekalan juga. Jadi yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Indonesia selama 6 bulan ke depan. Berkoordinasilah ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan paspor tersebut diserahkan oleh pelapor tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Berarti kan sudah lengkap nih semua persyaratan untuk membatalkan paspor tersebut. Iya. Paspor yang dulunya terbit ya, kami batalkan paspor tersebut. Setelah kami batalkan paspor yang baru itu, Oke. kami digugat. Halo Sobat Yoman Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Ya, senang sekali kali ini saya hadir mendampingi kalian semua tentunya. Dan kita akan bercerita tentang seputar imigrasi. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Nah, mungkin bisa diperkenalkan nih narasumber kita yang telah hadir kali ini. Yang pertama, Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Kanwil Kemenkumham Lampung yang telah mengundang kami untuk hadir di acara Yoman Podcast. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irman Safatriadi. Saat ini saya sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Bumi. oke baik. Dan selanjutnya, Izin memperkenalkan diri, nama saya Arsyad Jordan, jabatan sebagai Kepala Subseksi Intelijen Pandakanim Kelas 2 Non-TPI Kota Bumi. baik. Berarti Irman Syahfatriadi dan Jordan ya. Ini saya panggil Bang aja atau gimana nih? Boleh, abang aja. Abang aja ya. Baik. Mungkin dari Bang Irman Syah ya. Ya, Didit aja, Didit. Bang Didit. Oke, Bang Didit. Nah, ini kalau kita perhatikan nih isu imigrasi ini lagi marak sekali nih. Apalagi kita lihat di Bali, di tempat-tempat wisata itu banyak sekali terjadi deportasi. Nah, kita juga mendapatkan sebuah berita yang sangat menarik bahwa imigrasi Kota Bumi baru saja melakukan deportasi tenaga kerja asing. Oke. Dan di media sosial atau di media berita, baik online maupun cetak, itu tenaga kerja asing itu dideportasi dan bekerja di KAI kalau nggak salah. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kronologinya ini seperti apa sih, Bang? Biar sobat Pangayoman, sobat Yoman Podcast ini bisa tahu. Baik, sebenarnya bukan tenaga kerja asing ya, tepatnya itu warga negara asing. Oke, warga negara asing ya. Ya. Jadi tahun ini memang kami telah melakukan satu deportasi terhadap warga negara asing, warga negara Cina ya, yang diduga kemarin bekerja di bukan PT KAI ya, mungkin vendornya ya, salah satu vendor PT KAI. Jadi informasi awal dari masyarakat itu ada salah satu warga negara Cina yang melakukan aktivitas di rel kereta api di seputaran stasiun Kota Bumi. Oke. Setelah itu kami tindak lanjuti, kami mengirimkan tim dan dilakukan surveillance selama berapa jam. Setelah itu dan kami pastikan yang bersangkutan adalah warga negara asing. Kami datangi dan kami periksa paspor dan izin tinggal yang bersangkutan. Setelah diperiksa benar yang bersangkutan menggunakan visa on arrival, namun peruntukannya salah. Oke, berarti ini kategorinya salah peruntukan ya untuk visanya ya. Dan ini kali ini bukan dari PT KAI tapi pihak ketiganya. Iya, vendor dari PT KAI. Vendor Iya. pihak dari PT KAI-nya. Oke. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ini hasilnya bagaimana nih, Bang? Setelah itu kita panggil, kita bawa ke kantor, kita lakukan pemeriksaan awal, berita acara pemeriksaan, dan yang bersangkutan telah 4 kali melakukan kunjungan ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Oh, jadi ini bukan pertama kali Bukan, ya? udah 4 kali. Dan mungkin yang terakhir di Kota Bumi, ya itulah kami bisa mengidentifikasi dan kami tangkap. Jadi selama ini tidak teridentifikasi sama kantor-kantor imigrasi lainnya. Oke, baik. Dan prosesnya akhirnya dipanggil ke kantor, kemudian dilakukan pemeriksaan ya, Bang ya? Kami panggil ke kantor, kami lakukan pemeriksaan, kami panggil sponsor yang bersangkutan. Namun sebenarnya kalau visa on arrival itu kan tidak ada sponsor. Oke. Siapapun dapat meng-apply visa on arrival saat kedatangan.
Berarti yang dipanggil itu vendornya, pihak ketiganya. Sebenarnya yang bersangkutan itu tidak pakai sponsor. Oke, baik. Karena visa on arrival datang itu langsung bisa beli visanya ataupun dia sudah apply di luar negeri. Oke. Jadi intinya sih penjamin dari orang asing tersebut tidak hadir di kita. Oh, oke, baik. Oke, setelah kami melakukan pemeriksaan, diduga yang bersangkutan melakukan pekerjaan dan tidak sesuai dengan visa untuk peruntukannya, ya kita berkoordinasi dengan pimpinan. Yang pastinya kita berkoordinasi, yang bersangkutan mengaku bahwa dia datang ke Indonesia dalam rangka untuk melakukan survei terhadap salah satu alat di stasiun kereta itu. Ya, apa namanya? Saya juga lupa Pak Jordan. Wesel itu yang pergantian rel itu ya, iya, untuk satu gerbong mau pindah ke gerbong lain itu kan relnya berubah. Oke. Mungkin lebih jelasnya nanti Pak Asad Jordan, karena Pak Asad Jordan yang melakukan penangkapannya. Oh begitu. Mungkin bisa diceritakan nih Bang Jordan. Jadi proses penangkapan kok bisa nih sampai bisa ditemukan warga negara Cina tadi ya Pak ya? Cina. Di stasiun kereta api. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Jordan? Ya, jadi setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada dugaan orang asing yang berada di sekitar stasiun, jadi kita langsung turunkan anggota tim setelah sampai memantau dulu kegiatannya benar atau tidak ada orang asing tersebut. Setelah dilakukan pemantauan ternyata benar, kemudian tim pun langsung memeriksa terkait dokumen dan izin tinggalnya. Setelah kita cek ternyata menggunakan visa on arrival yang tadi sudah dibilang. Setelah itu kita berikan surat panggilan supaya untuk datang ke kantor imigrasi untuk dilakukan berita acara pemeriksaan. Oke, dan hasilnya yang bersangkutan dilakukan deportasi. Iya, yang bersangkutan mungkin dalam proses kurang lebih 1 minggu kami siapkan semua berkas-berkas dan tiket untuk dia pulang. Nah ini, sorry Bang, saya potong Bang. Terkait tiket Bang, ini isunya banyak yang beredar itu, yang bayarin tiket itu siapa ya Bang? Yang bersangkutan. Jadi bukan imigrasi? Bukan, yang bersangkutan. Oke, karena isu yang beredar itu kan di masyarakat itu bahwa imigrasi nih ngeluarin biaya lagi akhirnya untuk ngulangin tenaga kerja asing. Tapi bukan berarti ya? Bukan. Jadi yang bersangkutan yang mengeluarkan biaya untuk tiket. Misalnya yang bersangkutan tidak mampu, dari keluarga yang bersangkutan. Apabila dari keluarga juga tidak mampu, kita laporkan ke kedutaan yang bersangkutan untuk dibantu apabila yang bersangkutan tidak memiliki biaya untuk pulang. Kurang lebih seperti itu. Bukan dari imigrasi. Dari mana kita uangnya? Berarti bukan pemerintah ya? Bukan. Dari yang bersangkutan, kalau memang tidak bisa akhirnya ke keluarganya. Kalau memang keluarganya juga tidak mampu, kita laporkan ke kedutaannya. Sehingga kedutaan itu nanti yang akan membantu proses pemulangan. Baik. Luar biasa sekali ternyata ya. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pendeportasian nih, jadi tenaga kerja atau warga negara tersebut dipulangkan. Nah, ini apa nih tindak lanjut yang harus dilakukan oleh imigrasi Kota Bumi untuk jangan sampai nih terjadi kembali gitu? Jadi gini, yang pasti setelah kami lakukan pendeportasian terhadap warga negara asing tersebut, kita laporkan ke pihak kedutaan yang bersangkutan nih bahwa ada satu warga negaranya kita pulangkan dengan alasan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Setelah itu kita laporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan pencekalan juga. Jadi yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Indonesia selama 6 bulan ke depan. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu ya kami himbau kepada siapapun dari pihak manapun yang akan menggunakan tenaga kerja asing atau orang asing dalam rangka melakukan kegiatan dalam bisnis ataupun pekerjaan lainnya. Ya sebisa mungkin untuk dapat menggunakan visa yang tepat atau izin tinggal yang benar. Karena sekarang saya rasa sangat mudah ya untuk membuat visa atau izin tinggal di imigrasi. Baik. Dan mungkin kalau misalnya mereka juga kurang mengerti, bisa langsung ya live chat atau langsung menghubungi pihak imigrasi Kota Bumi ya. Iya, atau langsung aja ke Direktorat Jenderal Imigrasi, itu ada di website yang resminya, ada tuh lengkap. Bagaimana mekanisme dalam pengapply-an visa dan lain-lain.
Baik, jadi mungkin para sponsor atau Iya. yang ingin memfasilitasi tenaga kerja asing atau warga negara asing yang ingin bekerja atau melakukan aktivitas bisa langsung tanya ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, nanti akan dijelaskan nih Bang ya. Betul. Baik, luar biasa sekali. Nah, mungkin ada pesan atau himbauan nih Bang yang ingin disampaikan juga lagi kepada pemohon, terutama para sponsor atau pihak-pihak yang mungkin awam nih dalam hal ini terkait dengan warga proses tenaga kerja asing itu bisa bekerja dengan aman gitu. Jadi terkait masalah tenaga kerja asing, saya rasa itu bukan tugas ataupun bukan domainnya imigrasi saja. Di situ kan ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi imigrasi kan hanya berwenang untuk mengawasi terkait izin tinggalnya. Jadi saya rasa apabila sponsor ataupun perusahaan yang ingin meng-hire tenaga kerja asing, ya sebisa mungkin untuk dapat mengikuti semua regulasi yang telah diatur di Indonesia. Baik itu dari IMTA, RPTKA, dan lain-lainnya. Dan juga nanti izin tinggalnya. Karena simple kok, saya rasa simple untuk buat namanya KITAS itu simple sekali saat ini. Oke, baik. Kemudian selanjutnya nih Bang, imigrasi itu kan tidak hanya mengurusi tentang tenaga kerja asing Bang, tapi juga tentang warga negara Indonesia, terutama yang ingin melakukan proses pembuatan paspor. Nah ini kita juga dapat berita menarik nih Bang, bahwa imigrasi Kota Bumi baru saja menang gugatan di Petun ini Bang. Bukan menang ya, tepatnya PT UN itu tidak mengabulkan ya permohonan gugatan dari penggugat ya. Oh begitu. Jadi terkait permasalahan adalah pembatalan paspor. Jadi sedikit cerita ya. Oke, sedikit boleh cerita. Bang, boleh Bang. Jadi imigrasi Kota Bumi itu di bulan 4 tahun 2023 ya melakukan pembatalan paspor salah satu warga negara Indonesia. Inisial E. Oke. Jadi kenapa paspor itu kita batalkan? Karena ada laporan yang masuk nih bahwa paspor tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oke. Cara yang tidak benarnya itu adalah memberikan keterangan yang tidak benar di saat permohonan pengajuan paspor tersebut. Oke. Di saat permohonan itu di tahun lalu, tahun 2022 ya, seingat saya. Dan kami juga belum ada di situ. Saya dan Pak Jordan belum ada di imigrasi Kota Bumi. Yang bersangkutan mengajukan permohonan penggantian paspor karena hilang. Oke. Persyaratan semua lengkap. KTP, KTP orang tua ya, KTP orang tua, akte lahir. Oh jadi ini KTP orang tua anak kecil. Iya, anak kecil. Oke, anak kecil. Lengkap semua sampai laporan kehilangan yang menjadi syarat utama dalam penggantian paspor karena hilang. Oke. Setelah itu paspor tersebut terbit dong. Oke, sudah bisa digunakan paspor tersebut. Namun setelah paspor tersebut terbit, ada salah satu laporan nih dari seseorang inisial S bahwa menyatakan bahwa paspor tersebut nggak hilang loh. Jadi paspor itu nggak hilang, paspor itu ada dalam penguasaannya. Kami kan tidak langsung percaya nih kalau paspor tersebut tidak hilang. Buat dong laporan resmi ke kita. Datanglah yang bersangkutan membuat laporan resmi ke kita. Kita buatkan laporan keimigrasiannya. Dan itu tidak langsung kami proses. Laporan tersebut ya kami identifikasi dulu. Benar nggak nih laporan itu ada paspornya sama yang bersangkutan nih sama yang pelapor tersebut. Jadi prosesnya ini ada seseorang buat paspor untuk anaknya. Betul. Dia mengaku paspornya hilang, paspor si anak ini. Kemudian dalam prosesnya itu terbitlah paspor baru. Paspor baru terbit. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang informasi yang menyampaikan bahwa dia sudah ada paspor sebetulnya. Paspor lamanya nggak hilang gitu. Paspor lamanya nggak hilang dan masih aktif ya Bang iya. ya. Oke, dan kemudian dia melaporkan ke imigrasi Kota Bumi. Kemudian itu gimana nih Bang? Setelah dilaporkan? Setelah dilaporkan, ya kami terima laporannya, kami buat berita acara pemeriksaannya. Setelah itu kami pastikan nih paspor ini ada atau tidak yang dibilang hilang itu. Benar atau tidak itu paspornya? Berkoordinasilah ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan paspor tersebut diserahkan oleh pelapor tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelapor yang inisial S tadi. Iya, setelah diterima sama Direktorat Jenderal Imigrasi, paspor tersebut dikirim ke Imigrasi Kota Bumi. Setelah itu berarti kan sudah lengkap nih semua persyaratan untuk membatalkan paspor tersebut. Iya. Paspor yang dulunya terbit ya.
Kami batalkan paspor tersebut. Setelah kami batalkan paspor yang baru itu, Oke. kami digugat. Oh, jadi yang buat paspor untuk anaknya ini Iya. menggugat akhirnya. Menggugat akhirnya. Kenapa paspor tersebut dibatalkan? Dibatalkan. Sedangkan secara material seluruh persyaratan sudah dilengkapi di saat pengajuan permohonan paspor di Permohonan bulan sebelumnya. Oktober itu. Nah, jadi nggak terima lah intinya, nggak terima Oke. nih, nggak terima. Jadi kami digugat. Setelah kami digugat, rupanya prosesnya panjang sekali. Oh, jadi sorry saya potong lagi Bang. Jadi imigrasi Kota Bumi membatalkan paspor yang sebelumnya telah diterbitkan Betul. karena ada paspor lama Iya, yang dibilang hilang yang ya. dibilang hilang. Iya, Oke, dan ternyata itu tidak hilang. nggak hilang. Oke, dan akhirnya digugat ya. Digugat. Kemudian selanjutnya setelah orang tua si anak ini ya yang melakukan gugatan tadi ya. Iya. Itu prosesnya gimana nih Bang? Ya kami digugat di PT UN Bandar Lampung. Oke, digugat di PT Petun. UN Bandar Lampung. Perkaranya adalah surat keputusan pembatalan paspor Oke. yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Kota Bumi. Itu perkara dari gugatannya. Jadi apa ya, isi dalam gugatan tersebut untuk imigrasi membatalkan surat keputusan tersebut. Oh. Jadi intinya kami untuk membatalkan surat keputusan itu dan mengaktifkan paspornya kembali. Yang bersangkutan tidak terima, paspornya dibatalkan sehingga melakukan gugatan ke Petun. PTUN. Oke. Dan itu lama prosesnya, kurang lebih 3 bulan ya kami mengikuti proses persidangan ya. Selama persidangan itu. 3 bulan dari kami persiapan persidangan, habis itu menjawab duplik dan replik dan lain sebagainya sampai keputusannya. Oke, dan akhirnya keputusannya? Keputusannya ya menolak seluruh gugatan dari penggugat. Jadi intinya surat keputusan tersebut tetap valid. Jadi jadi paspor tersebut tetap batal. Kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi Ntar saya coba cek ya bunyi Boleh, gugatannya apa ya. boleh nih Bang, boleh nih Bang. Jadi bunyi gugatannya Tapi luar biasa nih Bang, jadi pembelajaran juga untuk kita semua Bang. Bahwa ketika paspor itu dikeluarkan, ternyata masih bisa dibatalkan ya Bang, secara hukum ya. bisa. Jadi intinya sih ada banyak poin untuk membatalkan paspor tersebut berdasarkan Permen Kumham nomor 8 tahun 2014 di pasal 30. Salah satunya adalah memberikan keterangan tidak benar atau palsu. Jadi kami haraplah seluruh pemohon paspor untuk dapat memberikan keterangan yang benar, baik data ataupun informasi di saat pengajuan permohonan paspor. Oke. Jadi jangan, oh iya ini dokumen saya, padahal bukan. Itu suatu saat bisa kami batalkan paspornya. Nah, mungkin sembari Bang Didit mencari isi gugatan tersebut, mungkin Bang Jordan nih bisa menceritakan nih langkah-langkah apa nih Bang yang harus dilakukan imigrasi ketika digugat nih Bang. Karena kan ini jadi apa ya? Pertama nih rasanya dari imigrasi Kota Bumi mungkin digugat di Petun. Nah, ini langkah-langkahnya gimana nih Bang? Yang harus diambil oleh imigrasi. Ya, mungkin ini juga satu pengalaman yang menarik buat saya dan tim. Nah, jadi setelah surat gugatan itu dikirimkan ke kantor, jadi kita menelaah dulu pertama. Menelaah apa yang digugat dari penggugat tersebut. Jadi kita lihat kesalahannya apa, terus kita bandingkan dengan peraturan yang sudah kita teliti terkait masalah pembatalan paspor tersebut. Karena kan kita untuk membatalkan paspor itu tidak serta-merta langsung batal, tidak. Jadi kita harus melihat sisinya apa dulu nih untuk pembatalan paspor tersebut. Kita mengecek kebenaran atau tidaknya paspor itu yang diinformasikan ada dengan pelapor yang inisial S tersebut. Setelah kita lihat buktinya emang ada dan dikirim ke kita, maka kita bisa untuk melakukan pembatalan tersebut. Jadi kita tetap berpegang dengan peraturan yang ada di imigrasi maupun di Indonesia. Dengan peraturan tersebut yang kita lakukan sesuai dengan peraturan, ya kita tetap maju. Jadi nggak ujuk-ujuk paspor tuh langsung udah minta batalkan, kita batalkan, nggak begitu ya Bang ya?
Jadi harus dikaji dulu, dikoordinasikan, kemudian ditelaah kembali, baru nanti setelah semuanya selesai, baru ada keputusannya ya Bang. Betul. Jadi pimpinan juga telah berkoordinasi sama pimpinan di pusat terkait masalah pembatalan tersebut. Jadi tidak serta-merta langsung dibatalkan saat itu karena ini merasa tidak sesuai langsung dibatalkan, tidak. Jadi pimpinan juga berdiskusi ya dengan yang di pusat untuk petunjuk selanjutnya. Nah, kebetulan langkah yang kita ambil sesuai dengan peraturan. Jadi ya kita tetap Oke, seperti yang disampaikan, karena diperoleh dengan cara yang tidak benar atau memberikan keterangan tidak benar ya Bang ya. Oke, dan selanjutnya nih Bang, gimana nih persiapan yang pas ke petun nih Bang? Jadi ketika dihadapkan di gugatan kan pertama kali nih Bang pasti kaget. Iya. Nah ini gimana nih Bang? Apa yang harus dipersiapkan ini apa? Kemudian langkah apa yang harus diambil gitu Bang? Kalau untuk persiapan dari tim sudah mempersiapkan semuanya terkait masalah peraturan, terus dokumen-dokumen ketika penggugat melakukan permohonan paspor itu kita kumpulkan semua. Jadi ketika kita maju ke sidang itu kan ada yang namanya pemeriksaan berkas dulu pertama. Jadi berkas-berkasnya apa saja, jadi kita bawa ke sana untuk pengecekan oleh majelis hakim. Seperti itu. Oke, dengan hasil tadi yang ditolak ya. Intinya Jadi ditolak. gugatan yang bersangkutan ditolak. Dan kemudian dengan kejadian ini nih Bang. Ini dengan kejadian ini langkah-langkah apa nih yang akan diambil untuk tidak terjadi atau tidak terulang kembali nih Bang? Langkah yang kami ambil adalah sebenarnya kami ingin menghimbau ke seluruh masyarakat yang ingin melakukan ataupun ingin mengajukan permohonan paspor untuk dapat menyiapkan seluruh dokumen yang valid, yang sah, dan memberikan keterangan yang benar di saat petugas melakukan wawancara saat ingin penerbitan paspor tersebut. Jangan sampai nantinya di kemudian hari paspor telah diterima dan ada laporan diduga dokumen yang disampaikan adalah dokumen yang tidak valid, akhirnya imigrasi dapat membatalkan paspor tersebut. Itu saja sih. Oke, jadi yang penting yang pertama itu sampaikan secara jujur ya. Jujur, maksud dan tujuan keberangkatan dan lain-lain. Dokumen-dokumen jangan bilang dokumen itu ada ternyata ngakunya nggak ada. Iya. Padahal setelah ditelisik ada begitu ya. Iya. Baik, Sobat Yoman Podcast, begitu yang disampaikan oleh Pak Didit dan Pak Jordan bahwa tolong sampaikan segala suatu informasi itu secara benar. Jangan berupaya untuk memberikan keterangan tidak benar kepada petugas imigrasi. Oke, mungkin ada masukan, himbauan ataupun closing statement nih dari Bang Didit dan Bang Jordan terkait apa yang kita bahas tadi. Baik, kepada seluruh sobat Yoman Podcast, buat paspor tuh mudah sekali. Sekarang tinggal download aja paspor, dimanapun, kapanpun, sobat Yoman Podcast bisa mengajukan permohonan paspornya. Tapi ingat, tetap lampirkan seluruh dokumen yang sah dan berikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada petugas di saat dilakukan wawancara dan verifikasi. Mungkin itu saja, mungkin dari Pak Jordan. Ya, untuk sobat Yoman Podcast mungkin masukan atau saran dari saya untuk semuanya apabila untuk melakukan permohonan paspor, lengkapi dokumen secara benar. Terus ketika permohonan apa yang ditanya petugas dijawab dengan jujur, dan gunakanlah dokumen itu sebaik-baiknya karena itu sebetulnya dokumen milik negara. Jadi jelas di situ dokumen negara, jadi bukan dokumen pribadi. Jadi pergunakanlah dokumen itu sebaik-baik. Mungkin itu aja. Jadi buat paspor itu mudah dan ingat bahwa paspor itu adalah dokumen negara. Baik, demikian. Terima kasih dan beri applause tentunya, luar biasa sekali topik kita pada kali ini. Dan saya pribadi dan mungkin narasumber kami memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti kami di Yoman Podcast Kumham Lampung. Bisa langsung ketik aja di Google, di YouTube, Yoman Podcast atau Kumham Lampung. Jangan lupa di like, subscribe,
dan ikuti terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.